Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo, Dewan Penasehat Juris Police Institute, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Founder Integrity Law Firm, Profesor Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Kolegium Juris Institute, Dr. Ahmad Reddy, Sekjen Mahutama, Dr. Aulia Casanova, para pengurus Juris Police Institute, Bapak Ibu peserta dialog publik nasional yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Juris Police Institute yang mengundang saya untuk menyampaikan keynote speech dalam dialog publik nasional yang mengambil tema rekonseptualisasi arah pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Tema yang sangat menarik karena kita akan membicarakan apa itu cita-cita bangsa dan apakah arah pembangunan bangsa ini telah mengarah untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut atau malah semakin menjauh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, seperti kita ketahui, cita-cita bangsa ini tertulis dengan sangat jelas di naskah pembukaan konstitusi kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di mana muara dari semua cita-cita tersebut adalah negara yang mensejahterakan rakyatnya, yang tujuannya adalah mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, para pendiri bangsa, khususnya Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, menyusun redaksi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat cermat. Bahkan pasal tersebut dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 ditulis sebagai bab kesejahteraan sosial. Lalu pada amandemen 2002, bab tersebut ditulis sebagai pasal tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Artinya sangat jelas bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib mensejahterakan rakyat, apalagi salah satu cita-cita nasional bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, tertulis dengan sangat jelas pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. Dan karena itu, dalam hukum internasional, kedaulatan memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, kedaulatan yang bersifat eksternal, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan dengan negara lain atau kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain. Yang kedua, kedaulatan yang bersifat internal, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga, cara kerja, dan hak membuat aturan dalam menjalankan. Yang ketiga, kedaulatan teritorial yang berarti kekuasaan penuh yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah itu, baik yang ada di darat, laut, maupun udara. Lebih tegas lagi dituliskan dalam bab penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang pada tahun amandemen 2002 sudah dihapus, tetapi penting untuk saya bacakan di sini,
agak panjang, tetapi inilah spirit dan inti dari ekonomi yang mensejahterakan sesuai pemikiran para pendiri bangsa. Berikut bunyinya, dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang atau orang per orang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, dan bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan tujuan kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jangan sampai produksi jatuh ke tangan orang seorang atau perorangan yang berkuasa sehingga rakyat akan ditindas atau dirugikan. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh berada di tangan orang seorang atau perorangan, sedangkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari penjelasan itu sudah sangat clear dan jernih bahwa pemikiran para pendiri bangsa ini adalah jelas menjadikan Indonesia sebagai negara yang mensejahterakan rakyatnya. Sehingga ditegaskan pula bahwa makna kalimat perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Kata yang digunakan adalah kata disusun, bukan tersusun. Sebab kata disusun dengan tersusun sangat berbeda. Disusun artinya didesain dengan belit aturan dan regulasi yang direncanakan dengan jelas, berbeda dengan kata tersusun yang berarti dibiarkan tersusun dengan sendirinya atau dengan kata lain diserahkan ke mekanisme pasar. Begitu pula dengan kalimat usaha bersama yang artinya simbiosis mutualisme yang sangat berbeda dengan sektor privat atau swasta yang didominasi dengan prinsip self-interest dan penumpukan keuntungan. Sedangkan kalimat dikuasai negara bermakna negara hadir dengan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sering saya sampaikan bahwa idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh 3 entitas, ibarat kapal laut punya 3 palkah, saling mendukung dan menjaga. Ketiga palkah itu adalah, palkah pertama adalah koperasi atau usaha rakyat, palkah kedua adalah BUMN atau BUMD dan BUMDes, dan palkah ketiga adalah swasta murni, baik nasional maupun asing. Koperasi atau usaha rakyat adalah entitas bisnis yang dapat dijalankan oleh rakyat di sebuah wilayah atau daerah. Artinya, selama rakyat di suatu wilayah mampu mengorganisir dirinya dan berserikat untuk memiliki alat produksi melalui usaha bersama atau koperasi, maka negara wajib memberikan perlindungan. Sehingga harus ada klaster pertambangan rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, dan sejenisnya. Sedangkan BUMN, BUMD, atau BUMDes adalah garda terdepan negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. BUMN harus menjalankan tugas suci negara untuk kemakmuran rakyat, sedangkan swasta, baik nasional maupun asing, diberi ruang untuk di luar sektor-sektor strategis tersebut. Kecuali bila swasta bekerja sama dengan BUMN dengan porsi yang tetap dalam koridor penguasaan negara
atas cabang-cabang yang penting bagi hajat hidup orang banyak atau yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga kami di DPD RI mulai mewacanakan pentingnya konsep P4, yaitu Public, Private, People, Partnership, yaitu keterlibatan secara bersama negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama. Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah atau sumber daya alam di daerahnya, sehingga keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis. Konsep keterlibatan people dalam public-private people partnership berbeda dengan CSR perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Konsep ini adalah ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah. Oleh karena itu, saya sering memberi kritik yang keras kepada konsep perizinan pertambangan dan konsep perizinan konsesi lahan yang diberikan negara kepada swasta dengan sangat murah dan tidak sepadan dengan sumber daya alam yang dikuras habis. Sebuah perusahaan lambang swasta hanya bermodal selembar surat izin usaha produksi yang mungkin dikeluarkan dengan biaya yang sangat murah, sudah bisa menguasai puluhan hektar wilayah yang mengandung ratusan juta kubik ton mineral yang ada di dalam tanah. Lalu perusahaan tersebut listing di bursa saham dan menawarkan kepada dunia bahwa mereka memiliki ratusan juta kubik mineral berharga. Apa yang terjadi? Tentu mereka mendapat dana dari proses ijon di depan dari para pembeli saham mereka di lantai bursa. Lantas negara mendapat apa? Hanya mendapat royalti dan bea ekspor yang masuk ke kas negara yang diberi nama pendapatan negara bukan pajak. Mau tahu berapa besarnya? Tahun 2020 lalu, Kementerian SDM mencatat uang yang masuk ke negara dari pertambangan mineral dalam setahun sebesar 35 triliun rupiah. Padahal yang disebut pertambangan mineral itu mencakup batu bara, nikel, biji nikel, emas, perak, bautsit, timah, tembaga, granit, dan lain-lain. Jadi siapa yang makmur kalau begitu? Begitu juga dengan pendapat negara dari perkebunan sawit, di mana negara telah memberikan izin konsesi lahan sekitar 16 juta hektar. Dari catatan yang ada, pada tahun 2020, pendapatan ke negara tercatat sekitar 20 triliun rupiah. Padahal devisa ekspor perusahaan-perusahaan sawit tersebut yang tercatat di Bank Indonesia mencapai angka kisaran 350 triliun rupiah dalam setahun. Ini hanya secuil dari contoh pentingnya rekonseptualisasi arah pembangunan nasional dalam perekonomian bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi bahwa sistem ekonomi Pancasila yang sudah kita tinggalkan mutlak dan wajib kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh oligarki yang rakus, menumpuk kekayaan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat Dies Natalis yang pertama kepada Juris Police Institute. Semoga melahirkan pemikiran-pemikiran dan kajian-kajian yang fundamental dan penting bagi Indonesia masa depan agar lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.